Di kaki Gunung Merapi, ada sebuah desa kecil yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Desa ini dikenal sebagai tempat singgah bagi para pendaki yang hendak menaklukkan puncak gunung. Meski desa itu tampak damai, ada satu kisah yang selalu dibisikkan oleh penduduk setempat, terutama kepada para pendaki baru. Kisah itu adalah tentang Pasar Setan, sebuah pasar gaib yang konon hanya muncul pada malam-malam tertentu di tengah perjalanan menuju puncak. Menurut legenda, Pasar Setan sudah ada sejak zaman dahulu kala, ketika para leluhur pertama kali membuka jalur pendakian di Gunung Merapi. Pasar ini bukanlah pasar biasa. Di sana, para penjualnya bukan manusia, melainkan arwah-arwah yang terjebak di antara dua dunia. Mereka menjual barang-barang aneh dengan harga yang tidak masuk akal, dan para pembeli yang tidak waspada bisa kehilangan nyawa atau tersesat selamanya di dalam hutan. Satu hal yang selalu diingatkan kepada para pendaki adalah jika mereka mendengar suara keramaian di tengah malam atau mencium bau dupa yang kuat, mereka harus segera menundukkan kepala dan berjalan lurus tanpa menoleh, apapun yang terjadi. Beberapa tahun lalu, sekelompok pendaki dari kota besar memutuskan untuk mendaki Gunung Merapi tanpa mendengarkan nasihat penduduk lokal. Mereka mendengar cerita tentang Pasar Setan, tetapi menanggapinya dengan tawa. Bagi mereka, itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti turis. Malam pertama mereka mendirikan tenda di tengah jalur pendakian. Saat tengah malam, salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Andi, terbangun karena mendengar suara ramai, seperti pasar yang penuh dengan pembeli dan penjual. Dia merasa aneh karena mereka berada di tengah hutan, jauh dari desa manapun. Namun rasa penasaran menguasai dirinya. Andi keluar dari tenda dan melihat ke sekeliling. Di kejauhan, di antara pepohonan, dia melihat cahaya-cahaya berkelap-kelip seperti lampu-lampu minyak. Bau dupa yang kuat menguar di udara. Meskipun merasa ada yang tidak beres, Andi memutuskan untuk mendekat. Saat dia semakin dekat, suara-suara semakin jelas. Dia melihat sekelompok orang berdiri di balik meja-meja kayu yang dipenuhi barang-barang aneh, patung kecil yang menyeramkan, bunga-bunga yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, dan benda-benda lain yang tampak kuno. Orang-orang di pasar itu tampak sibuk menjual barang-barang mereka, tetapi anehnya, wajah mereka tidak terlihat jelas, seolah-olah diselimuti kabut. Andi merasa bulu kuduknya meremang, tapi sebelum dia bisa berbalik, salah satu penjual memanggilnya. "Nak, belilah sesuatu sebelum kamu pergi," kata suara itu. Andi melihat ke meja dan matanya tertumbuk pada sebuah cincin berukir dengan batu hitam besar di tengahnya. "Cincin ini akan melindungimu di gunung ini. Harganya tidak mahal, hanya separuh jiwamu." Andi merasa takut, tapi seolah-olah dia terhipnotis oleh cincin itu. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin tersebut. Namun seketika itu juga, dia merasakan sensasi dingin menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, salah satu temannya muncul dan menarik Andi menjauh dari meja itu, membawanya kembali ke tenda. Pagi harinya, Andi menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, tetapi mereka hanya melihatnya dengan tatapan aneh. Tidak ada yang melihat apa yang Andi lihat, bahkan mereka bersikeras bahwa Andi tidak pernah meninggalkan tenda semalaman. Sejak kejadian itu, Andi merasa ada yang berubah dalam dirinya. Dia menjadi pendiam, sering melamun, dan matanya selalu tampak kosong. Hingga suatu hari, setelah kembali ke kota, Andi ditemukan meninggal dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Sementara di jarinya terdapat cincin berukir dengan batu hitam besar di tengahnya yang tidak pernah bisa dilepaskan, seolah-olah sudah menyatu dengan kulitnya. Cerita ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang ingin mendaki Gunung Merapi.
Pasar setan bukanlah sekedar mitos. Itu adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita pahami. Dan rasa penasaran yang tidak terkontrol bisa membawa kita kepada akhir yang mengerikan.